Amin. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasa wa afiyatik wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sulaiman Al-Haddad bin Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bimadadihi wa anwarihi wa asfarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Wa yarmu dan haram 'alal junubi bagi orang yang junub. Junub itu keluar mani. Baik bersentuhan sama istri ataupun dia mengeluarkan sendiri ataupun dia mimpi sehingga dia keluar mani, maka itu dinamakan junub. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi haram bagi orang yang junub sittatu asya'a, yaitu 6 perkara. Jadi kita harus tahu junub itu apa. Junub itu keluar mani. Keluar mani. Baik bersetubuh, kalau bersetubuh keluar mani ataupun tidak, tetap wajib adus itu. Baik keluar maninya kita itu dipegang-pegang ataupun maninya kita menghayal ataupun kita mimpi, maka dinamakan junub. Haram bagi orang yang junub yaitu ada 6 perkara. Yang pertama, as-sholatu itu sholat. Sholat tidak boleh orang junub. Sholat fardu ataupun sholat sunnah tidak boleh, karena sebenarnya kanjeng Nabi Muhammad SAW la yaqbalu sholatan bighairi tuhurin, tidak menerima Allah Ta'ala sholat tanpa suci. Artinya kalau orang junub berarti kan tidak suci. Kalau dia sholat sudah tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, bahkan dosa. Maka bagi orang junub kalau mau sholat adus dulu, adus. Makanya haram. Terusan hadis tadi itu wala shadaqatan min ghululin. Juga Allah tidak menerima sedekahnya dari perkara yang haram. Sampai sedekah sekian dari perkara yang haram tidak diterima oleh Allah. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwasanya sholat itu harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. La yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Tidak menerima Allah Ta'ala sholat tanpa suci. Jadi kalau kita tidak punya wudu, kalau kita junub harus adus juga. Wala shadaqatan min ghululin. Wala shadaqatan min ghululin juga, sedekah itu tidak diterima, sedekah yang haram. Sampai walaupun sedekah 1 gudang, tapi dari perkara yang diharamkan oleh Allah maka tidak akan diterima. Jadi kembali pembahasan haram bagi orang yang junub 6 perkara. Yang pertama sholat. Baik sholat sunnah, lebih-lebih sholat fardu, tidak terima sholatnya haram, bahkan dosa. Nomor 2, tawaf dan juga tawaf ini bagi orang yang haji ataupun orang yang umroh, atau yang melakukan yang walaupun dia tidak haji, tidak umroh, tapi dia mau tawaf, ini haram, terlarang bagi orang junub. Karena tawaf ini hukumnya laksana sholat. Kalau sholat yaitu punya wudu, tawaf itu harus punya wudu. Makanya sabdanya Rasulullah, atau bil baiti sholatun. Tawaf itu di Baitullah laksana sholat. Sholatun maksudnya kas sholati fisitri wa taharati. Baik itu yang cara bersuci ataupun cara menutupi aurat. Kita sholat harus tutup aurat, begitu juga kita tawaf harus tutup auratnya.
Di mana batas-batas pria, di mana batas-batas perempuan. Makanya seakan-akan tawaf itu laksana sholat. Kita sholat harus punya wudhu, berarti tawaf harus punya wudhu. Kita tawaf sholat harus suci dari hadas besar, maka kita harus suci dari hadas besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun yang nomor 3, wa masul mushafi, yaitu memegang Al-Quran. Juga memegang Al-Quran tidak boleh bagi orang yang junub. Bahkan orang yang junub, walaupun dia hafal Yasin, dia junub, nggak boleh dia. Lain dengan tidak junub, nggak punya wudhu. Zaid umpama tidak junub tapi nggak punya wudhu, tapi hafal Yasin, boleh. Sekarang kita membahas junub. Nah, kalau orang junub, walaupun dia punya wudhu, tapi dia mau baca Yasin, walaupun dia hafal Yasin, tetap tidak boleh. Nomor 3, merpat wahamluhu, dan juga membawa mushaf, membawa Al-Quran. Mushaf itu satu perkara yang ditulis, yang ada Al-Quran, mushaf namanya. Mushaf. Megang tidak boleh, apalagi membawa. Itu yang nomor 4. Walubsu, dan nomor 5, walubsu fil masjid. Nomor 5, diam di masjid bagi orang junub. Kalau lewat, berarti kalau lewat boleh, selama umpama sampai lewat di masjid dengan catatan tembus ya, maksudnya tembus. Kalau memang masjidnya sebelah utara sampai masuk selatan, memang tahu bahwa utara tidak ada pintunya, lalu sampai masuk, berarti kan sengaja. Ini lewat. Kalau tadi itu kan masuk, umpama tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya dari sebelah utara, sampai masuk dari belah selatan. Udah tahu bahwa sampai tidak ada pintunya, masuk sampai haram. Kenapa? Hukumnya diam sampai ini hukumnya. Mau menembus kemana, kan begitu. Kalau seumpama di selatan ada apa? Pintu, di utara udah nyata pintu, sampai lewat. Ini membahas lewat ya, bukan diam. Tidak masalah kalau sampai junub. Kan ini membahas diam yang haram. Berarti kalau al-mururu fil masjid, melintas di masjid, ini tidak haram. Paham ya? Ini kalau diam di masjid. Lain kasusnya, Haji Siddiq dan di masjid, sholat. Setelah itu dia itikaf dari masjid. Diam di masjid, ketidur. Nah, dia kan pertama tidak junub ini. Tiba-tiba mimpilah dengan amoy, sehingga keluar mani Haji Siddiq. Yang mau keluar pas ada musuh pasti dibunuh. Berarti harus mekap di dalam masjid. Ini tidak masalah. Kalau yang sekiranya Haji Siddiq kalau keluar dibunuh, bahasanya itu tidak masalah walaupun diam di masjid. Karena awalnya Haji Siddiq diam di masjid suci. Cuma dia mimpi. Nah, paham? Tadi kan yang masuk ke masjid posisinya ibadah, sholat dan itikaf, dia suci. Cuman dia ketiduran sehingga dia mimpi. Setelah dia mimpi, keluarlah mani. Yang mau keluar ada musuh, pasti dibunuh. Diamlah jadi masjid. Diam itu tidak dosa. Karena awalnya dia pemberangkatannya suci. Kalau keluar bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham? Wa qiraatul Quran, dan begitu juga haram bagi orang yang junub, yaitu membaca Al-Quran. Baik itu semua yang dibaca atau sebagian daripada Al-Quran. Oh Bang Hayat junub belum adus, nyentuh istrinya belum adus, tiba-tiba baca Fatihah sambil merokok-rokok. Baca Fatihahnya sambil merokok itu udah makruh. Walaupun tidak junub, makruh itu. Adit sekarang makruh ketemu dengan haram. Haramnya dia di sisi tidak atus. Makruhnya dia di sisi sambil merokok. Ini ketoko. Ini sudah hukum makruh kalah dengan yang haram ini. Jadi hukumnya haram ini. Kalau Bang Hayat tidak nyetor sama istrinya, sambil dia merokok, baca Yasin, ini makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram. Mengapa? Seakan-akan mengejek Al-Quran.
Nah perkara ini yang haram bagi orang yang junub. Yang terakhir, wa qiraatul Quran, yaitu baca Al-Quran. Baik semua 30 juz atau qit'atun minal Quran atau sebagian dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Allamah Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa sari fid daraini amin. Wa arkanul haji al-ihram wal wuqufu bil baiti was sayu baina safa wal marwati. Wa arkanul haji, dalam haji ini kan ada rukunnya haji. Dalam haji ini ada wajibatul haji, ada sunahnya haji, ada sunahnya umroh. Dalam umroh begitu juga, ada rukunnya umroh, ada wajibnya umroh. Semoga kita oleh Allah ditakdir berulang-ulang sampai ke Makkah Madinah dalam keadaan shalawat walafiat dan ridhonya Allah dan kancing Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Wa arkanul haji, rukun-rukun haji al-ihram itu ihram. Ihram itu niat untuk melakukan haji kita. Ya. Di saat ihram udah masuk larangan. Baik ihram tersebut ihram haji ataupun ihram umrah. Ini orang ihram, orang haji harus ihram, orang umrah harus ihram juga. Yang kalau yang laki-laki ihram itu yang pakai yang putih-putih itu, yang berapa jahitan ihram. Wal wuqufu, nomor 2 ukuf itu diam di Arafah tadi pada Arafah. Diam, wukuf itu diam. Walaupun diamnya bukan harus 1 malam, tidak wukuf ini. Yang penting sampai diam walaupun 5 menit, kan hukumnya diam juga, boleh. Yang penting sampai diam. Walaupun sampean seumpama diam sebatang rokok, kira-kira sebatang rokok 5 menit, setengah jam, 1 jam, yang penting sampai udah diam. Dan wukuf di padang Arafah udah selesai. Juga rukunnya haji wa tawaf dan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Bil baiti di Baitullah. Tawaf 7 kali. Tawaf itu ada tawaf qudum. Tawaf qudum kapan? Tawaf pertama datang. Ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf rukunnya tawaf wajibatul haji, tawaf rukunnya haji tawaf. Ini nggak boleh ditinggal ini. Kalau ditinggal tidak sah hajinya ataupun umrohnya. Tawaf. Nomor 2 tawaf ifadah. Nomor 3 tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf apa? Tawaf bisa kita mau kembali ke tanah air kita masing-masing. Tawaf ini cuma 3 namanya. Ya. Wasa'yu, dan juga sa'i baina Safa wal Marwati, di antara gunung Safa dan Marwah. Dan gunung Safa, sa'i itu lari kecil. Kalau saya ingat ke sa'i ini, saya ingat umroh berapa kali ya. Ternyata kalau nikah haji itu, kalau umroh ataupun haji, yang mau puasa harus berulang-ulang. Saya masih ingat, kalau ingat ya Allah, semoga tidak dosa, untung tidak haram. Saya ingat waktu sama Bang Sudin, sama istrinya, sama umi saya. Inilah karena tidak biasa. Walaupun kita tahu baca kitab, walaupun sedikit, tapi kalau di sana kan pelaksanaan udah pelaksanaan. Di sini kan cuma teori aja, begini. Ternyata setelah di sana, saya masih ingat, ada keliru saya. Allah. Saya nyuruh istri Bang Sudin, ayo Mbak lari-lari. Padahal tidak sunnah itu bagi seorang perempuan lari-lari kecil itu.
Tidak sunnah, yang sunnah itu jalan. Kalau lain dengan laki-laki, saya masih ingat itu. Untung tidak dosa, cuman makruh itu. Saya nyuruh sama istri Bang Sudin, masih ingat tuh. Ayo bang, kalau lari-lari kecil saya bilang begitu. Bahkan saya bilang sama mama juga, sama umi saya. Ayo, padahal tidak sunnah bagi seorang perempuan tuh lari-lari kecil, enggak sunnah. Yang sunnah tuh bagi seorang pria ataupun laki-laki. Ini, jadi saya pikir, ya Allah, padahal walaupun sedikit, kan udah tahu baca kitab, tahulah gitu, walaupun sedikit. Di sana pelaksanaannya susah. Ya Allah, pantas kalau ulama sering haji. Gitu. Gimana laksana istilahnya? Enggak tahu arah kita. Walaupun ikut rombongan itu kayak gimana gitu. Walaupun haji. Nah, setelah saya lebih dari 3 kali, alhamdulillah. Umroh, alhamdulillah, lebih dari 3 kali. Kalau cuma 2 kali itu, oh, masya Allah. Kalau kita bicara sesuai hukum, umroh, ini yang umroh ya, yang bicara haji dulu, umroh, salbut. Dari mana yang mau dimulai, dari mana rukun yamani itu, ya masya Allah. Kalaupun cuma mutawif, itu kan cuma dia kan tidak bawa sampian sendiri, itu banyak itu. Makanya kalau bisa, kalau umroh bawa orang yang kenal, haji bawa orang yang akrab sama sampian, biar enak itu. Biar enak. Saya masih ingat kadang saya ketawa itu. Masya Allah. Iya, kalau saya ingat sama kejadian, saya dengan Bang Sudin, Umi saya, istri Bang Sudin, saya yang nyuruh, ayo mbak lari-lari kecil gitu. Setelah ingat saya dalam kitab, astagfirullahaladzim. Ingatnya begini, dilarang itu oleh orang. Nah, dengan bahasa Arab kalau enggak keliru. Ada saya. Setelah itu saya ingat, oh, iya ya. Yang kita Fathul Mu'in itu langsung ingat saya. Iya, yang sunnah itu lari-lari kecil itu seorang pria. Kalau perempuan tidak sunnah. Ini saya yang udah mondok. Yang sampai bilang ustadz, yang sampai bilang kiai. Lalu bagaimana kalau orang tuh nggak pernah umroh ataupun nggak pernah haji? Dia nggak bakalan tahu mana Hijri Ismail, mana Rukun Yamani, mana ini itu mana. Tidak mungkin tahu. Bahkan kediaman Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu insya Allah tahu yang 4 kalinya saya ke Mekah itu. 4 kalinya saya. Oh, ini kediaman Abu Jahal, ini Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Oh, ini tempat permusyawarahnya orang Muslim dulu. Oh, ini permusyawarahnya orang kafir dulu. Itu bukan langsung 1 kali. Gimana kalau 1 kali? Uang mutawifnya kecapean juga. Enggak. Yang paling cuma ngurus yang biasa-biasa aja untuk ngantar tempat ini, tempat itu. Oh, nggak bisa. Paling cuma layang aja. Oh, ini Jabal Sur, ini Jabal Uhud. Gini. Cuma gitu aja. Makanya semoga kita berulang-ulang kali dahaban wahya dalam keadaan sehat wal afiat oleh Allah, dipanggil oleh baginda Rasul. Amin Allahumma amin. Bayangkan. Padahal travelnya itu kawan saya yang pertama itu kawan akrab saya. Enggak ngantar saya itu. Enggak ngantar di mana kediaman Sayyidah Khadijah dulu. Di mana kediaman Abu Jahal, di mana Maulidur Rasul, tempat lain Rasulullah di Mekah. Insya Allah kalau nggak keliru ke-4 kalinya kan saya itu. Kalau nggak keliru saya. Insya Allah. Bayangkan. Allah. Kembali pembahasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk kembali ke saya tadi, istri Bang Sudin itu makruh. Aduh, kalau haram gimana saya dosanya? Saya kena dosa. Ya Allah. Semoga diampuni dosa-dosa kita semuanya, Allah. Semoga haji dan umrah kita mabrur. Amin. Allahumma amin. Wa tawaf dan juga tawaf baik-baik. Wa sa'yu baina Safa wal Marwati, juga sa'i di antara gunung Safa dan Marwah. Sa'i itu diawali dengan Safa dulu. Nah, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Min sya'irillah. Allah berfirman Safa dulu. Makanya orang tawaf tuh dari Safa dulu, Safa ke Marwah, kembali lagi itu sebanyak 7 kali. Masya Allah. Rasulullah itu yang haji 1 kali. Rasulullah
Hajinya Rasulullah tahun 10 Hijriah. 10 Hijriah. Setelah pulang haji Rasulullah dapat 80 hari Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajinya Rasulullah 1 kali. Nah, setelah pulang Rasulullah ke Madinah itu hajinya 10 Hijriah. Setelah pulang dapat 80 hari Rasulullah itu menghadap kepada Allah. Makanya di situ ada nazam dari Syekh Ahmad Barisi dulu saya suatu ngaji wa hajja bi ashrin asamin ba'di marriha tamanina yawman wa billahi mulhaqu wa hajja bi ashrin asamin ba'di marriha tamanina yawman wa billahi mulhaqu. Artinya haji dan haji Rasulullah bi ashrin pada tahun 10 Hijriah. Ayo yang bisa tulis biar tahu. Hajja bi ashrin asyamin ba'di marriya tamanina yauman wa billahi mulhaqu. Hajja dan haji baginda Rasul bi ashrin tahun 10 Hijriah. Asya hidup Rasulullah imbak di Maria setelah melewati haji. Hidup Rasulullah tamanina 80 yaitu yauman harinya. Wa hajja bi ashrin asya min ba'di marriha tamanina yauman wa billahi mulhaqu. Tamanina yauman 80 hari wa hadapun Rasulullah Nabi Muhammad billahi dengan Allah mulhaqu yaitu bertemu Rasulullah. Artinya Rasulullah haji tahun 10 setelah pulang dari Mekah dari mengerjakan haji dapat 80 hari Rasulullah telah yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Allah ya Allah. Wasayu baina Safa wal Marwa baina Safa wal Marwa juga berjalan di antara gunung Safa wal Marwa wal halq yaitu juga bergundul wa taksiru yaitu bergunting. Nah, bagi seorang pria itu yang setelah melakukan haji ataupun umrah yang bagus itu gondol. Karena satu rambut yaitu menghancurkan dosa-dosa, menebus dosa-dosa baik haji ataupun umrah. Tapi kalau seorang wanita tidak gondol, yang sunnah itu tidak gondol. Kalau gondol gimana itu kalau wanita? Yang sunnah bagi seorang perempuan, bagi seorang wanita itu cukup menjatuhkan 3 rambut saja. Haram hukumnya kalau wanita itu gondol. Kalau pria yang lebih utama pahalanya itu gondol. Kalau tidak gondol apa tidak sunnah? Sunnah. Itu telah yaitu telah melakukan daripada rukun haji. Jadi kalau mau melipat gandakan pahala, mendapatkan pahala sunnah dan wajib gondol kalau seorang laki-laki. Karena kalau tidak gondol itu telah melakukan rukun haji. Tahallul itu namanya. Ya Allah. Waya adapun yang disebutkan illal wukuf kecuali wukuf arkanul lil umrati yaitu rukun yaitu merupakan rukun bagi umrah. Kalau yang beda tidak ada wukuf. Lainnya ada. Dengan haji yang bedanya cuma wukuf. Umrah itu yang tidak ada cuma wukuf, yang lainnya sama ada. Dan juga apa bedanya? Haji itu rukun Islam. Allah semoga kita dapat barokahnya orang-orang haji mabrurah dan juga haji makbul. Semoga kita dapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zuruji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin amadna bi madadihi wa anwarihi wa asqarihi fid darain amin.
Alhamdulillah saya kalau mau ke Mekah itu masih bisa pamitan ke guru, masih bisa suan sama guru, masih minta doa ke Pulau Jawa, Madura sama guru. Alhamdulillah. Setelah itu baru saya berangkat. Jadi kalau keluar negeri seperti Mekah itu, ya saya tidak khawatir karena di situ ada dua yang mendoakan saya, ya orang tua saya, guru saya. Jadi saya tidak was-was apapun yang terjadi, insya Allah selamat. Walaupun di perjalanan ada ini ada itu, insya Allah ditolong oleh Allah baginya harus. Karena perjalanan saya atas restu dari guru dan juga kedua orang tua. Allah inna asyarun nas kama sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna asyarun nas, sesungguhnya paling jeleknya manusia, paling hinanya manusia, mayyudhibu dinahu di dunya ghairi, yaitu orang yang telah menghilangkan agamanya di dunia ghairi, untuk dunia lainnya orang. Gara-gara dunia umpama hilang agamanya, tidak sempat mau ngaji karena dunia, baik itu berhubungan dengan kawannya, itu tidak sempat untuk sholat, tidak sempat untuk mengumpul kebaikan, tidak sempat untuk sholat, untuk ibadah. Ini sebenarnya Rasulullah paling jeleknya manusia, paling bobroknya manusia, paling hinanya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu agama yang ditinggalkan bentuk kepribadiannya sendiri ataupun bentuk dikarenakan orang lain, tetap tidak bagus itu. Jelek. Naudzubillah. Contohnya begini. Suami Kip kerja motong sapi. Bang Agus ikut. Kena bulan puasa. Gara-gara dia kerja sama Bang Siddiq, Bang Agus tidak puasa. Ini sama-sama jeleknya ini. Bang Agus jelek di sisi Allah, hina di sisi Allah, suami Kim karena itu penyebab juga terkena juga itu namanya penyebab kejelekan. Walaupun suami Kim tersebut itu puasa, karena itu penyebab. Kalau dia pendekar, udah kamu pulang aja, udah kerja setengah hari, yang penting kamu puasa, kan begitu. Itu terlibat nanti semua di akhirat. Makanya jangan korbankan agama kita dalam bentuk dunia tersebut yang tidak ada apa-apanya. Yang penting barokah yang kita cari. Di saat barokah maka bertambah. Itu barokah namanya. Kalau dari besar jadi mengecil itu berarti tidak barokah. Barokah ini dari 1, 2, 3, 4 itu namanya barokah. Makanya jangan tukar dunia dikarenakan dengan yang tukar. Jangan pernah tukar agama kita, akhirat kita dengan dunia yang tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bentuk kepribadiannya sendiri ataupun bentuk dikarenakan orang lain. Dikarenakan orang lain ya tadi kerja sama orang tidak enak, itu tak ini, lalulah korban puasanya. Apakah kita mengorbankan Allah daripada hukum manusia? Perasaannya tidak ada kata-kata perasaan kalau udah benturan sama agama. Nah, makanya saya bilang sama Hadi, tidak apa-apa kamu kerja walaupun kamu kerja setengah hari, tidak apa-apa, udah pulang aja. Ngapa kalau kerja? Kalau mau kaya tetap kaya. Makanya Hadi alhamdulillah itu kerja sapi juga kemarin, tapi puas. Kalau bulan puasa terakhir itu saya deg-degan tuh, deg-deg tuh hati-hati saya. Karena saya tahu ini orang-orang jagal yang berhubungan dengan saya. Kalau umpama tidak berhubungan dengan saya, yang dikatakan berhubungan itu santri saya itu kebanyakan tidak puasa itu biasanya. Bukan dia balap-balapan dalam bentuk agama, dia balap-balapan sampai agamanya dia setiap bulan Ramadan saya deg-degan. Ini gimana nanti di akhirat ini? Maksud saya
Ya, makanya saya tetap saya kasih tahu, terus paling tidak agar saya siapa tahu saya lepas. Kalau di puncak itu pada itu finish terakhir itu sebenarnya. Penentuan itu. Kalau tuh sampai puasa awal terus finish terakhir, wah itu yang perlu hati-hati. Karena penentuan juara itu bukan di awal, di terakhir itu penentuannya. Kalau selesai terakhir, nah itu baru sampai pantas memperoleh predikat pada yang sukses dalam puasa. Makanya pesan saya, cari dunia tapi jangan pernah kau tinggalkan akhirat, karena akhirat tempat kembalinya kita, tempat yaitu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau umpama ada yang tidak puasa kemarin, ayo ganti puasanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, baik sengaja ataupun tidak, ayo diganti. Mumpung masih belum sekarang, mumpung masih bisa untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sengaja ataupun tidak. Wallahu a'lam bishawab.